Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan siang ini atau pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, tentu di dalam membaca Al-Quran kita harus bisa membaca dengan baik, bisa melafalkan dengan baik apa yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat-ayat Allah ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membaca Al-Quran secara baik. Nah, salah satu aspek membaca Al-Quran itu adalah kemampuan kita memahami tentang ilmu tajwid, menerapkan di dalam proses membaca ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, coba Anda perhatikan slide ini. Jadi ada hukum nun sukun atau tanwin itu dalam 5 bacaan ilmu tajwid. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf yang ada di slide ini secara jelas membacanya. Dan ini disebut dengan bacaan idhar. Idhar itu artinya jelas. Ini nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf ini. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Nah, kalau ada huruf tanwin, fathah, kasrah, atau dhammah bertemu dengan salah satu huruf ini, maka bacanya harus jelas. Cara membacanya harus jelas. Contoh misalkan yang pertama ini Anda lihat, man amana, dibacanya jelas. Ghosyikin idza waqab, dan seterusnya sampai di bawah ini termasuk bacaan idhar. Nah, idhar itu artinya jelas, sehingga kalau membaca Anda tidak boleh mendengung. Yang kedua adalah iklab. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, atau tanwin bertemu dengan ba. Ini nun sukun bertemu dengan ba, ya kan? Nah, ini bertemu dengan ba-nya, maka membacanya adalah dengan membalik, seakan-akan ba-nya duluan. Mim ba'dihi, nah gitu. Mim ba'dihi, bukan min ba'di, tapi mim ba'dihi. Sami'um basir, Sami'um basir. Jadi seakan-akan baknya dulu yang muncul, makanya disebut dengan iklab. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Kalau Anda tentu membaca dengan apa yang saya jelaskan ini, insya Allah dalam membaca Al-Quran juga akan bagus. Nah, ini ada ikhfa. Ikhfa hakiki ialah
nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 jumlahnya. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan 15 huruf ini, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dzot, to, dza, fa, qaf, kaf, maka ia dibaca dengan ikhfa hakiki. Ya, dibaca dengan ikhfa hakiki. Nah, mari coba kita baca ini yang di bawah ini. Jannatin tajri, jannatin tajri. Ikhfa itu artinya berengengang. Ya, berengengang itu dalam bahasa Indonesia itu membacanya agak samar-samar. Syihabun saqib, dan seterusnya dan seterusnya. Yang Anda lihat di slide ini ada jumlahnya banyak. Jadi kalau ada nun sukun kemudian bertemu dengan 15 huruf ini, maka dibaca dengan ikhfa hakiki. Yang berikutnya, nah ini masih juga ikhfa hakiki. Rizqan qalu, rizqan bukan rizqan ya, tapi bacanya dengan rizqan qalu. Nah, kadang kita ini tergesa-gesa baca seperti ini aja kadang salah. Dibaca rizqan qalu, padahal tidak seperti ini. Yang betul adalah rizqan qalu, gitu ya. Baik. Nah, ada lagi selain itu ada bacaan gunnah. Setiap huruf mim atau nun atau mim ya. Nun tasdid atau mim tasdid. Contohnya anna, inna. Dan di ayat Al-Quran saya kira banyak ini contoh-contohnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau di sini ada amma yatasaalun. Amma, jangan mimnya yang panjang. Nah, seringkali yang dibaca panjang itu mimnya. Amma, salah itu. Yang betul adalah amma itu. Dan ada berikutnya adalah bab qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Ada qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ya kan? Huruf qalqalah itu ada 5. Ada qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, qalqalah sendiri itu ada 2. Ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kalau berada di tengah itu namanya qalqalah sughra. Qaf ini, qaf yang di atas, ini ternyata di dalam ayat Al-Quran yaqta'una, maka bacanya qaf tidak perlu kuat, cukup biasa saja. Yaqta'una gitu. Kemudian ini yudfi'una. Nah, ini berarti ini yang qalqalah sughra. Yadkhuluna, yadkhuluna, gitu kan? Berbeda dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra itu berada di akhir kalimat. Di huruf qalqalahnya qaf, ta tadi, qaf, ta, ba, jim, dalnya itu berada di akhir kalimat. Idza waqab. Nah, jadi harus tebal. Idza waqab. Idza waqab. Gitu kan? Tulisannya idza waqaba, bacanya di nun sukunkan. Idza